Halo semua, selamat datang kembali di channel Buka Gas. Ini dia motor saya yang baru turun platnya. Suzuki Address varian standar dengan warna Brilliant White, keluaran 2021. Rencananya saya hari ini mau first ride motor ini. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Kita buka dulu plastiknya. Nah, dapat bonus helm halves nih dari dealer. Warnanya hitam glossy. Secara material dan finishing sih biasa aja ya. Tapi yang penting sudah SNI. Ini dia bagasinya yang gede banget. 20,6 liter. Tidak hanya lebar tapi juga cukup dalam, kayak gini nih. Tangkinya sebesar 5,2 liter, cocok banget buat yang suka touring, jadi nggak perlu sering nyari pom bensin. Ditutup oleh semacam cover plastik, jadi kelihatan lebih rapi ya. Kulit joknya bermotif kasar seperti ini, bisa dilihat detailnya. Kita buka plastik speedometernya. Odometer masih menunjukkan 2 km. Mungkin sempat dites internal di pabrik dan didorong-dorong saat proses distribusi juga kehitung ya. Spionnya masih bentuk jadul. Ini tulis lampu jauh, dekat, sen, klakson, dan starter. Ada fitur parking brake lock yang bentuknya mirip Honda ya. Tapi ini dapat dengan mudah dioperasikan dengan menggunakan satu jari saja. Lampu-lampu masih bohlam termasuk headlampnya. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Starternya masih model jadul ya, nggak ada ACG atau SMG starter. Suara mesinnya lumayan oke sih pas idle, agak ngebass gitu. Dan motor ini nggak ada set stand switch ya, jadi mesin motor tetap nyala kalau standar motor diturunin. Fitur safety yang mestinya ada, tapi nggak dikasih tuh sama Suzuki. Tapi nggak apa-apa, asal nggak lupa aja naikin standar samping. Dan kalau lagi manasin motor, selalu gunakan standar tengah. Oke, sekian review singkatnya, sekarang kita bawa jalan. First ride Suzuki Address akhirnya nih, setelah nunggu sekitar sebulan turun juga platnya. Ini aku start rekam di daerah Bintaro ya. Tadi dari rumah sempat nyobain gimana impresi awalnya ngelewatin polisi-polisi tidur yang banyak tuh di kompleks. Dan memang respon suspensinya ini cukup lembut ya, walaupun nggak lembut banget tapi lebih lembut dari motor saya sebelumnya, yaitu Soul GT. Ini sih sekalian mau ngisi bensin ya untuk pertama kali, soalnya dari dealer ini cuma dikasih sekitar 10 liter aja. Yang saya rasakan untuk respon mesin ini memang agak sedikit lemot dibanding motor kompetitor ya, nggak langsung ngacir kalau digas gitu, kayak ada linear gitu dari bawah ke atasnya, itu nggak menyentak. Mungkin memang karakter motor Eropa kayak gitu kali ya, jadi memang tenaganya tidak disetting menyentak gitu, tapi lembut, deliverynya lembut. Dan katanya sih motor ini memang powernya itu ada di putaran atas ya, tapi saya belum bisa explore sampai putaran atas karena memang masih masain Ryan nih. Feeling posisi stang nih agak tinggi ya, nggak membungkuk. Soalnya motor saya sebelumnya itu Soul GT itu stangnya terus terang agak rendah, jadi posisi ridingnya itu agak membungkuk ya, agak sedikit membungkuk ya. Beda dengan motor ini, terasa lurus posisi tangannya dengan badan, jadi bisa nyaman nih kalau buat jalan jauh nih. Decknya nih lebar ya, ini sepatu saya ini ukuran 42, nyaman. Getaran mesin lembut, nggak terasa kasar di kaki ya, getarannya tuh halus gitu.
bisa dibilang minim banget getarannya. Dan kayaknya nih respon mesin kayak gini justru yang saya suka nih, karena nggak bikin capek ya, karena menyentak-nyentak gitu. Nah ini deliverynya lembut gitu, dan tentunya bagi pembonceng nih juga pastinya nyaman ya, nggak capek gitu, badannya ketarik-tarik kalau akselerasi. Kita isi bensin dulu di sini. 92 full tank. Yuk. Untuk ground clearance tadi saya coba melewati beberapa polisi tidur di komplek rumah saya. Sejauh ini nggak ada yang mentok sih, karena memang katanya netizen sih kekurangan motor ini kan memang di ground clearance ya, yang lebih rendah gitu dari motor yang lain. Mungkin nanti kalau dicoba boncengan baru ketahuan ya. Cuma so far aman sih untuk sendiri, sama sekali nggak mentok ya. Bahkan untuk polisi tidur yang gede banget tuh di gerbang komplek rumah saya. Untuk joknya ini saya rasa enak banget ya, panjang nih joknya. Joknya panjang, empuk banget sih enggak, cuman empuk iya, dan bahannya itu keset, jadi enggak merosot-merosot gitu. Overall, apa yang saya cari untuk motor harian saya dapatkan dari motor ini. Selain bagasi dan tangki BBM yang besar, aspek kenyamanan yang saya harapkan dari motor ini juga ternyata terbukti. Suspensi termasuk empuk, bisa menyerap permukaan jalan dengan baik, tapi nggak bikin motor jadi mantul-mantul. Soalnya saya pernah dibonceng teman saya naik Jupiter Z1, itu memang empuk sih shocknya. Tapi kalau dibawa agak kencang dan lewat jalan rusak, itu motor malah jadi mantul-mantul melulu. Padahal jalan rusaknya udah jauh di belakang. Nah, suspensi keras kayak Soul GT dan keluarga Mio lainnya bukan berarti jelek ya. Tentunya punya kelebihan juga, terutama buat yang mementingkan kelincahan manuver. Berikutnya vibrasi minim, baik di deck, di jok, maupun di stang. Jadi nggak bikin kesemutan. Dan nggak ada gredek sama sekali di CVT, baik pas akselerasi dari keadaan diam maupun pas menambah kecepatan. Lalu ergonomi nyaman dan santai, stang tinggi, jok empuk, posisi lutut datar, dan rileks karena aki tidak diletakkan di bawah deck tapi di depan, di bawah headlamp. Berikutnya deck yang lega. Untuk ukuran kaki saya yang 42, saya bisa bebas banget pindah posisi kaki. Lutut juga jauh dari laci. Mungkin karena motor ini untuk ekspor ke Eropa juga ya. Jadi ukuran deck ini dipertimbangkan juga buat mengakomodasi orang-orang bule di sana. So, buat yang nyari motor santai dan nyaman buat harian, motor ini cocok buat kalian. Tapi kalau yang suka riding agresif, pastinya malah gregetan karena nggak sabar ngurut gasnya. Oke, sekian dulu video mengenai first ride Suzuki Address. Semoga bisa berguna untuk kalian buat dijadiin bahan pertimbangan. Tunggu saya di video-video selanjutnya.